Oke, kawan-kawanku semuanya, bersama gua Teta Era. Di sini gua bersama teman 4 lainnya. 13 Januari 2023 melakukan pendakian di salah satu gunung yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, tentu saja Lawu. Ikuti terus, tontonin terus perjalanan kali ini. Let's go! Sebelum kita simak sih, kita akan melewati sebuah candi yang dinamai adalah Candi Ceto. Karena kita di sini melewati via pendakian adalah via Ceto. Setelah kita melakukan simaksi yang ada di sebelah kanan jalur pendakian, kita akan melewati jalur yang setapak namun sudah bagus dan juga sudah dicor. Jalanan kali ini sangat landai karena di sini rupanya masih awal permulaan kita menuju puncak. Di sebelah kiri kita terdapat jurang dan juga di sebelah kanan kita adalah perbukitan yang ditumbuhi oleh berbagai pinus dan juga seperti ladang terbuka. Oleh karena itu di sebelah kiri jalur pendakian diberi pembatas jalan agar para pendaki lebih aman dan safety. Dan di sini waktu sudah menunjukkan 14 lebih 16 menit. Jadi kita mulai pendakian adalah sore hari. Sebelumnya kita memulainya adalah di hari Jumat. Oleh karena itu kita sholat Jumat dulu dan langsung prepare dan berangkat tentu saja. Ikutin terus, pantengin terus di jalur pendakian Ceto menuju puncak Lawu. Let's go! Setelah kurang lebih 5 menit, kita sudah sampai di Candi Ketek namanya di sini. Ya, Candi Ketek itu kalau dari bahasa Indonesianya adalah candi monyet ya. Buat kalian semuanya boleh beristirahat di sini karena kita di sini juga rest terlebih dahulu dengan menikmati pemandangan yang sangat indah tentu saja, dan juga di sana gua nyempetin buat memasuki di area candi. Rupanya di sana terdapat bebatuan yang tersusun seperti menyerupai piramid dan sangat rapi. Di ujungnya sana juga terdapat sebuah baliho buat kawan-kawan ataupun buat pendaki lain. Jika ingin menikmati juga bisa dress di dalam sana. Biasanya di sini juga digunakan oleh seorang maksud gua di sini buat spiritual gitu ya. Soalnya gua sebelumnya juga menemui orang spiritual ataupun orang yang menikmati hanya di candinya saja. Setelah beberapa menit kita beristirahat, gua sama teman-teman langsung memutusin untuk melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 10 menitan kita rest di sini dan juga langsung saja cabut menuju pos berikutnya. Beberapa menit kemudian gua sama teman-teman melewati jalanan
yang ada di sebelah kiri kita terdapat perkebunan warga. Kebunnya sangat rawat banget. Rasanya gua pengen metik salah satu tanaman hijau tersebut. Sepertinya sayur itu sangat segar sekali, bukan? Dan juga melewatinya dengan keadaan dan juga keindahan yang disuguhkan di sana, dikelilingi dengan pohon-pohon pinus dan juga terdapat tanaman yang ditanam oleh warga. Tidak jauh dari perkebunan, kita akan melewati jalanan yang menanjak. Sepertinya, ya, kita akan melewati anak tangga yang lumayan udah usia di sini. Sepertinya bebatuan yang sudah disusun di sini sepertinya udah termakan usia, dan mungkin karena curah hujan terdapat banyak yang sudah teriris ya mungkin ya. Setelah kita melewati beberapa anak tangga, kita akan disambut oleh dua stupa di samping kiri dan juga kanan. Lanjut untuk menuju dan menaiki satu persatu anak tangga. Aduh, kaki gua di sini udah lumayan kerasa ya kawan. Dengan ngap-ngap, dan juga gua di sini berkesempatan untuk beristirahat beberapa menit lagi. Dan kawan-kawan kita juga rest terlebih dahulu sebelum melanjutkannya. Di samping kanan kiri vegetasi masih sangat-sangat luas kawan. Dan juga cuaca yang sangat indah ini, meskipun terdapat kelabu di atas sana, namun menurutku kali ini cuaca lumayan bagus dan juga cerah. Setelah 15 menit kita berjalan, sampailah pada suatu tempat di mana terdapat suatu lokasi yang terdapat mata airnya, yang disebut oleh warga sekitar adalah Patirtan Saptarsi. Penyalurno. Iya. Lagi nih nyumber iki Pak. Oh, sebenarnya sumber. Iki. Infrastruktur di sana bebatuan yang terjal dan juga banyak batu yang besar-besar, dan juga diikuti oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi meskipun tidak besar. Setelah beberapa menit kemudian, kita melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Jalanan yang terjal, maka dari itu buat kawan-kawan semuanya berhati-hati di jalanan di sini. Jika terkena hujan, pastilah licin dan mudah tergelincir. Jadi tetap stay keamanan dan juga safety pribadi. Dan setelah 30 menit lamanya dari Patirtan, sampailah kita pada pos 1. Berada pada ketinggian 1702 mdpl tepatnya, terdapat fasilitas berupa shelter di sebelah kiri jalur pendakian. Vegetasi yang dominan sampai pos 1 adalah pohon pinus. Jarak tempuh dari base camp menuju pos 1 sejauh 764 meter dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit jika berjalan santai. Pokoknya dilakoni mawon nggih. Langgen. Aduh, ini. Lebur.
Setelah kurang lebih 1 jaman kita mendaki, sampailah di pos 2. Sorry, di pos 2 gua nggak sempat ngerekam, hanya panoramanya saja. Di sana berada di ketinggian 1906 mdpl, terdapat fasilitas shelter yang lebih tertutup. Shelter terletak di sebelah kanan jalur pendakian. Di sekitar shelter terdapat lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk mendirikan 6-5 tenda dengan kapasitas sedang. Dan diputuskan gua sama teman-teman mendirikan tenda di pos 3 dan bermalam di sana. Berada di ketinggian 2251 mdpl, terdapat fasilitas berupa shelter di sebelah kiri jalur pendakian. Area sekitar pos 3 terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi perbekalan air mineral kita. Vegetasi yang dinominasi oleh pohon akasia gunung, dan jarak tempuh dari pos 2 ke pos 3 sejauh kurang lebih 725 meteran. Dan di sana bekas gua camp mendirikan tenda, dan kita pagi-pagi sudah prepare langsung ingin menuju ke pos berikutnya dengan destinasi yang sangat indah di sini ya kawan. Buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa bersinggah atau mampir sebentar karena kita adalah orang yang santai, jadi kita mendirikan tenda di pos 3. Dan juga di sini sudah siap ready, barang-barang kita sudah terpacking dengan rapi. Pada pukul 10:20 kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Setelah melewati vegetasi yang dikelilingi oleh alang-alang, lebih tepatnya pada pukul 11:35, sampailah kita di tempat di mana vegetasinya sudah lebar di sana. Dan juga di samping kanan kiri sudah terdapat pohon pinus, dan juga suasana sangat-sangat sejuk banget di sini. Di jam siang ini kabut semakin tinggi rupanya dan juga mengelilingi kita di sana. Oleh karena itu, kita berhati-hati ketika melewati dan juga menambah suasana menjadi mengharukan saja. Setelah kurang lebih 1 jam lamanya kita mendaki, kita memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sini. Di sini letaknya lumayan sudah tinggi, rasanya sudah dingin, dan juga suasananya sangat-sangat nyaman untuk beristirahat sebentar. Gua sama teman-teman beristirahat dan juga menghelakan nafas dan seteguk minuman air yang sangat menyegarkan. Suasana yang sangat damai dan sejahtera rupanya. Terdapat kabut yang sangat-sangat menyaduhkan, bukan? Iki Pak, segitiga ya. Oh iki ya. Lah segitiga.
anu ora ya. Sak rombongan mbek aku kemek wong tiga. Buri saya ilang ora. Lah koncone yang mburi dhewe aku di tenda. Kambal-balik sampai jam 2 bengi. Tak parang puncak. PM nang di wit. Di tengah-tengah. Iya. Hari kedua mbek Mas. Iki mang. Oh, sing pasang sini. Dan kurang lebih perjalanan 2 jam lamanya, kita sudah sampai di pos 4. Tepatnya pada pukul 12:46. Pos 4 yang berada di kiri jalan, berada pada ketinggian 2550 mdpl tepatnya, terdapat fasilitas shelter dan juga area camp di pos 4 yang bisa ditempati oleh 3-4 tenda dengan kapasitas sedang. Vegetasi di sana lumayan bagus, dengan dominasi pohon pinus, gunung, dan beberapa tempat terdapat sabana kecil di sana. Tidak jauh dari pos 4, terdapat di sebelah kanan jalan jalur pendakian bisa digunakan sebagai tempat camp. Dengan kapasitas 2-3 tenda berukuran sedang dapat ditempatinya. Jadi buat kawan-kawanku semuanya, jangan khawatir untuk mendirikan tenda dimanapun berada. Yang jelas pilih tempat ternyaman dan sesuai keinginan kalian tentunya. Masalah ngomong gelem. Pas gelem. 15 menit dari pos 4, kita akan bertemu 2 persimpangan jalan. Di sebelah kiri jalan lurus namun panjang, dan di sebelah kanan pendek namun terjal. Setelah 1 jam lamanya, gue sampai di mana terdapat pohon-pohon yang pada tumbang. Sepertinya di sini pernah terjadi badai yang sangat amat besar. Banyak pohon-pohon yang melintang di jalan dan juga menghalangi di jalur pendakian. Banyak serpihan-serpihan kayu juga rupanya yang bekas-bekasnya sudah dibersihkan. Si gas ini capek. Setelah 1 jam lamanya, gue sampai di pemberhentian berikutnya, di mana di depan sana ada tanjakan dan bukit yang amat lumayan tinggi. Maka dari itu setelah ini gue akan langsung mendaki di arah sana dan juga beserta kawan-kawan kita semuanya. Jadi tonton terus dan ikutin terus jalur pendakian ini.
Dan saatnya pendakian di gunung yang gua sebutkan tadi ya. Di sinilah jalanannya agak lumayan curam. Buat kawan-kawan semuanya, jika tidak ingin memilih jalur yang curam, kalian bisa berkelok di arah kanan. Sebelum ini ada jalur kanan menuju jalan yang landai. Sedangkan di jalur lurus sana terdapat jalur yang amat lumayan curam. Jadi berhati-hati, tetap stay and safety. Dari atas ini kita dapat melihat kumpulan awan dan juga pohon pinus yang amat besar nan rindang. Sebenarnya juga terdapat pohon edelweiss. Maksud gua bunga edelweiss yang ada di sana. Namun sayang sekali musim kali ini tidak terjadi musim mekar rupanya. Hanya batang pun dan juga dedaunannya saja. Sayang disayang namun tetaplah keren. Setelah 5 menit perjalanan, sampailah di titik di mana yang ditunggu-tunggu para kawan-kawan sependakian. Bagaimana tidak? Kita sudah sampai di sabana yang sangat-sangat indah rupawa. Dengan pohon cemara yang berjeprik-jeprik dan juga ilalang yang sangat-sangat mempesona di sini menambah kesan tersendiri. Di samping kanan kiri meskipun masih terdapat vegetasi, namun sabana ini adalah sabana pertama jalur pendakian lewat Cetol. Tidak khawatir dari hal itu, sabana sangat panjang dan sangat-sangat indah. Wow, sangat-sangat keren bukan? Di depan sana sangatlah luas, bagaikan permadani yang sangat-sangat indah bukan? Dengan cuaca yang amat begitu cerah dan matahari yang merasuk dari atas menuju bawah memberikan pemandangan tersendiri di sabana yang sangat istimewa. Di sini terdapat sabana yang sangat amat luas. Di sebelah kiri kita ada jalur juga di tengah-tengah antara sabana kiri dan juga kanan. Buat kawan-kawanku semuanya, boleh bebas pilih jalur yang kalian suka. Di sini gua memilih melewati sabana yang sangat indah serta untuk menikmati sekalian, bukan? Setelah 30 menit berlalu, sampailah kita di perkempingan. Di depan sana terdapat tempat bercamping yang sangat cukup luas, dengan vegetasi di sebelah kiri dan juga kanan terhapit oleh seperbukitan dan juga pohon-pohon pinus yang cukup lumayan aman dan nyaman di sini. Bisa menampung 5 bahkan sampai 10 tenda di tempat perkempingan di sini. Karena di sini tempatnya sangat luas dan juga nyaman tentu saja. Buat kawan-kawan semuanya, ayo kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5. Let's Mungkin go. nantilah kita ambil GoPro. Kalau GoPro ini enggak dua-duanya. Hah? Oh. Wis, ganteng banget. Soalnya katanya daripada beli cepat-cepat tapi ngepasnya duit beli sing mahal pisan tapi rada sabar. Oh, nunggu kunis ya. Nunggu Eh. timingnya.
Kan katanya yang bagus sekalian ngono loh. Oke, dan kita sudah sampai di pos 5. Perjalanan hanya 5 menit barusan ya kawanku. Di pos 5 berada pada ketinggian 2861 mdpl. Lumayan sudah tinggi ya kawan. Pada pos 5 tidak terdapat shelter dan juga bervegetasi dan dominasi oleh pohon pinus yang amat besar dan juga tinggi di sana, serta sabana yang sangat amat luas di seberang kiri kita yang sangat-sangat indah tentu saja. Jarak tempuh 1541 meter dengan waktu tempuh kurang lebih 65 menit menuju medan di pos 5 yang sangat landai hingga agak terjal. Di sini gua memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 5 dikarenakan sudah menjelang sore dan tidak mau meneruskan perjalanan, ingin summit di pagi hari esok. Di sini suasananya sangat-sangat indah dan juga sangat-sangat mempesona tentu saja. Siapa yang tidak tahu di salah satu tempat ini? Ya, di pohon tumbang itulah salah satu destinasi tarik tersendiri di jalur Ceto ini, yaitu berada di pos 5 tentu saja. Pemandangan yang sangat indah diwarnai oleh cahaya dari langit yang begitu cerah. Gua juga berkesempatan foto sebelum mendirikan tenda di sini ya. Jadi next, let's go. Dan kali ini waktu sudah malam. Di sana tenda gua berada. Nah, di orange itu terdapat salah satu kumpulan tenda yang sangat meriah. Dan juga di lampu kelap-kelip situlah dengan bara api yang membara, kami bersama kawan-kawan merayakan kenikmatan malam yang amat syahdu. Pendakian kali ini menurut gua sangat paling terkesan. Dan setelah malam berlalu, gua langsung tidur beristirahat buat hari esok. Pukul 4:21 waktu Indonesia bagian Barat, sampailah gua di Gubak Munjangan. Berada pada 2952 mdpl. Tidak ada shelter di sana ya kawan. Namun terdapat area camp cukup luas. Jarak tempuh dari pos 5 menuju Gubak Munjangan kurang lebih 451 meter. 30 menit berlalu sudah gua sampai di tempat dimana destinasi terindah di ujung puncak. Meskipun di sini masih belum titik puncak, namun gua merasakan sunrise yang sangat-sangat indah sekali. Ya, meskipun 5 menit setelahnya langsung turun sebuah kabut tebal yang menutupi jalanan dan juga tidak terlihat apa-apa selain kabut di pandangan. Dan juga di sini gua juga nemuin burung puyuh. Bukan. Rupanya burung gagak yang membantu perjalanan kali ini, menemani di setiap langkah kaki dan juga mengikuti dimanapun aku pergi.
Setelah pagi yang cerah, sepertinya kabut selalu menemani perjalanan menuju puncak. Meskipun demikian, satu selangkah dan dua langkah bahkan 1000 langkah tetap dipijakan untuk menuju puncak. Tetap ikuti terus dan juga tontonin perjalanan menuju puncak di Fiat Ceto ini menuju laut yang sangat indah tentunya. Let's go! Dan sebelum Pasar Dieng 5 meter sebelumnya, si burung itu pun pergi meninggalkanku sendiri dan juga langkah kaki ini ditemani oleh kawan-kawanku sependaki yang tercinta tentu saja. Disinilah kita sampai di salah satu destinasi tersendiri, di mana kita akan menuju puncak melewati salah satu yang dinamai oleh Pasar Dieng. Di salah satu situs bersejarah ini rupanya sangat terjaga dan juga dilindungi sebagai cagar budaya. Di dalam sini terdapat seperti gundukan-gundukan batu yang tersusun seperti gundukan seperti pada umumnya. Entah gue juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya, ataukah stupa ataupun batu biasa. Yang jelas di sini sangat bersejarah. Jadi buat kawan-kawanku semuanya, kita tetap stay berhati-hati karena jalanannya sangat terjal dan juga banyak bebatuan. Terdapat batu kecil dan juga batu besar yang mendominasi di tempat sejarah ini. Banyak jalur yang bercabang, 1, 2, 3. Di sebelah kanan ada jalur tersendiri melingkar dan juga di tengah sini ada jalur lurus. Dan juga di seberang kiri langsung juga bisa menembus menuju puncak. Banyaknya jalur diwaspadai oleh pihak basecamp untuk tidak meneruskan jika sudah larut semalam hari. Maka dari itu kita memilih untuk menuju puncak di pagi hari karena melewati Pasar Diengnya pasti sudah cerah. Seperti itu kawan-kawanku semuanya, and let's go, kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Lawu. Pasar Dieng yang berada di ketinggian kurang lebih 3104 mdpl. Di sini didominasi oleh bebatuan yang tersusun rapi, tentu saja seperti yang gua bilang sebelumnya. Dan beberapa tempat ditumbuhi juga oleh pohon santigi. Jarak tempuh dari Gebak Munjangan menuju Pasar Dieng kurang lebih memakan waktu 25 menit sampai 35 menitan dengan jarak 712 meter, hampir 1 kilo. Beberapa saat kemudian gua juga menjumpai sang matahari terbit meskipun tertutup kabut dan juga awan yang terselimuti. Menuju puncak dari Pasar Dieng. Setelahnya kita pasti akan disuguhkan oleh pemandangan pohon santigi dan juga bebatuan-bebatuan yang terlihat usang dan kuno. Mungkin bebatuan di sini sudah sangat tua atau magma yang meletus di tahun berapa entah gua juga tidak tahu. Yang jelas sangat istimewa dan juga sangat keren. Setelah tidak jauh dari lokasi Pasar Dieng, kita akan ditemui dan juga disuguhkan oleh pemandangan yaitu sabana yang sangat luas dengan dominasi pohon santigi dan ilalang, membawa kesan tersendiri di pagi yang cerah meskipun berkabut.
Seharusnya di sini akan cerah sekali dan juga matahari sangat-sangat mempesona. Namun sayang disayang kita tidak menemui kecerahan tersebut. Dan juga di sebelah kiri kanan kita juga banyak bunga edelweiss. Namun sayang disayang lagi karena belum musim tumbuh dan juga mekar. Jadi kita hanya menikmati dedaunan yang sangat segar. Setelah kurang lebih 35 menit waktu yang sudah kita tempuh dari Pasar Dieng, sampailah kita di Hargo Dalam. Hargo Dalam terdapat di balik pepohonan tersebut. Jadi kita lanjutkan perjalanan yang akan disambut oleh sang matahari yang begitu indah menyapa di sana. Tentu saja pagi yang cerah ini membawa kebahagiaan tersendiri dan juga prestasi yang sangat-sangat keren. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan dengan panorama yang sangat indah dan luas. Meskipun dunia ini sangatlah luas, aku hanya dapat menjaga satu persatu keindahan-Mu dan juga merasakannya. Dan seperti inilah lokasi Hargo Dalam. Di dalam sana, maksud gua di ujung sana lah, terdapat sebuah tempat mungkin dibuat sebagai ritual ataupun apapun itulah, entah gue juga tidak tahu. Yang jelas gue melewati seperti rumahan-rumahan besi yang dari seng di sana. Dan juga di sini terdapat bendera sang merah putih mencakar cakrawala. Dan sangat-sangat indah sekali destinasi kali ini. Matahari sangatlah tidak pernah enggan menyapa. Dengan lautan awan di bawah sana dan di ujung sana tiang tertinggi Indonesia tercinta. Di Hargo Dalam sini sudah berada pada ketinggian 3142 mdpl. Terdapat banyak pondok-pondok yang biasa digunakan untuk sebagai ritual. Jarak tempuh dari Pasar Dieng menuju Hargo Dalam sejauh kurang lebih 382 meter. Dengan waktu jarak tempuh yang gua alami adalah 35 menit dengan medan agak lumayan terjal dan juga ada bebatuan. Di sini sebelum gua ngelanjutin, gua sudah makan terlebih dahulu. Makan pagi dengan secuil gorengan dan juga teh hangat. Menambah stamina dan juga tenaga. Kita juga sempat mampir di warungnya Boyem, namun sayang disayang Boyemnya masih belum datang karena kita tidak bertemu dengan beliau. Tepatnya pada pukul 7:08, gua bersama teman-teman melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan tentu saja cuaca kali ini sangatlah cerah dan matahari menghangatkan tubuh yang sangat-sangat kedinginan sebelumnya. Di sebelah kanan dan juga kiri terdapat sabana dan juga seharusnya ada bunga edelweiss. Namun sayang lagi dan juga lagi bunganya tidak mekar. Di sini didominasi oleh pohon santigi tentu saja. Rupanya santigi itu tumbuh di dataran tinggi, kawan. And kita lanjutkan perjalanan menuju puncak. Let's go. Menuju puncak kita langsung disambut oleh terjalnya bebatuan dan juga sepertinya di sini dilewati aliran sungai jika terjadi curah hujan. Maka dari itu kita harus tetap stay hati-hati and calm ya kawan-kawanku semuanya. Karena bebatuan di sini lumayan kecil-kecil jadi bisa memudahkan kita untuk tergelincir. Di kanan dan juga kiri kita seharusnya adalah bunga-bunga edelweiss yang bermekaran. Gua di sini hanya mengamati dan juga hanya berimajinasi bahwasannya jika terjadi tumbuhnya bunga edelweiss pasti keren. Dan juga di sini terdapat persimpangan
menuju puncak Hargodumilah. Lewat sebuah batas sama. Dan setelah kita melewati bebatuan terjal dan juga menanjak itu, sampailah kita pada titik di mana yang sangat-sangat membuatku bahagia. Ya, kita sudah sampai di puncak Lawu yang dinamai adalah Hargodumilah. Di sini merupakan puncak tertinggi di Gunung Lawu tentu saja, berada pada ketinggian 3.265 mdpl.
Jarak yang ditempuh dari Hargo Dalam sejauh 260 meter kurang lebih, dengan waktu tempuh 20 menit dengan medan yang lumayan cukup melelahkan. Di sini gua juga berkesempatan untuk berfoto-foto tentu saja, untuk sebagai historis dan kenangan tersendiri, bukan? Buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa untuk berfoto juga tentu saja. Vegetasi yang berada di sini kebanyakan adalah pohon santigi dan juga beberapa ada pohon edelweiss dan juga bunga abadi lainnya yang sangat keren. Cuaca yang indah dan juga sangat cerah ini membuat semua yang mendaki di hari ini sangat-sangat bahagia tentu saja. Tidak lupa di ujung sana, gua juga berkesempatan untuk mengunjunginya, di mana di sana terdapat sepertinya paling ujung di Gunung Lawu ini. Di samping kanan kiri terdapat jurang yang lumayan dalam. Jika kalian menjatuhkan badan kalian, pasti kalian juga mengalami luka-luka, mungkin hanya retak-retak saja. Hai. Di sana terlihat sangat membentang dan juga terdapat sebuah gunung atau gundukan itu. Sepertinya dulu mungkin adalah sebuah kawah di zaman purba kala. Itulah perjalanan gua menuju Puncak Lawu. Saksikan terus di channel kesayangan kali ini. Channel baru gua yaitu adalah Teta Sama. Sampai bertemu di pendakian selanjutnya, dan juga tak lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk bernafas untuk melanjutkan di hari esok, dan juga jangan lupa tertawa untuk kita bahagia meskipun kita sendiri, namun kita jangan takut untuk mengawali. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Tetap pantengin terus, tontonin terus di Teta Sama. See you next time dan juga sampai jumpa. Dadah.